warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alena Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan mengapa saya menganalisis novel Anak Semua Bangsa, apa saja menariknya dan apa saja pentingnya. Di dalam novel ini, Pramoedya Anantatur mengisahkan secara luar biasa bagaimana pergolakan yang terjadi melalui tokoh Minke. Dalam novel Anak Semua Bangsa ini mengisahkan bagaimana Minke mendapatkan sebuah pengalaman yang ia lihat sendiri tentang kekuasaan kolonial yang begitu mengimpit kehidupan pribumi. Dalam novel ini juga mengisahkan seorang tokoh Minke yang memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada bangsa Eropa yang akhirnya beralih ke negara sendiri. Melalui novel ini juga kita dapat menelusuri sejarah bangsa Indonesia. Hal lainnya yaitu pentingnya kita mencintai bangsa kita, memperhatikan bangsa kita terlebih dahulu dibanding harus mendewa-dewakan bangsa lain. Selain itu, sangat penting bagi pemuda untuk memajukan bangsa ini. Di novel Anak Semua Bangsa, kita diajak menelusuri pikiran Minke yang terombang-ambing dalam keyakinannya sampai akhirnya dia sadar akan kekeliruannya. Kita diingatkan untuk mengenal bangsa lebih dalam, belajar untuk menguasai banyak bahasa, banyak bidang lainnya, sekaligus berusaha dan memajukan bangsa kita. Selanjutnya yaitu proses kemunculan novel Anak Semua Bangsa dan situasi yang mendukung. Novel ini ditulis oleh Pramoedya Anantatur ketika masih mendekam di Pulau Baru. Novel ini melengkapi masa kejadian antara tahun 1898 hingga tahun 1918. Masa ini adalah masa munculnya pemikiran politik etis dan masa awal periode kebangkitan nasional. Masa ini juga menjadi awal masuknya pemikiran rasional ke Hindia Belanda, masa awal pertumbuhan organisasi-organisasi modern yang juga merupakan awal kelahiran demokrasi pada Revolusi Prancis. Novel Anak Semua Bangsa sekitar 1980, kemudian dilarang beredar atas perintah Jaksa Agung sampai sekitar 1981. Dan sampai tahun 2005, novel ini telah diterbitkan dalam 33 bahasa dan diterbitkan kembali di Indonesia oleh Lentera di Pantara. Melalui novel ini diceritakan tentang tokoh Minke, seorang pribumi yang pandai. Ia sangat pandai menulis. Minke juga digambarkan sebagai seorang revolusioner di novel ini. Ia berani melawan ketidakadilan yang terjadi pada bangsanya. Pramoedya Anantatur juga menunjukkan secara hidup situasi yang pernah terjadi di masa kolonialisme itu. Pramoedya juga menunjukkan betapa pentingnya belajar untuk mengubah nasib. Pengetahuan bisa didapat melalui kehidupan sehari-hari, pengalaman kita, dan tidak hanya sekadar dari buku-buku saja. Bagi Pramoedya, suatu tekad, keikhlasan sekaligus ketabahan untuk memberikan saham pada perkembangan demokrasi di Indonesia dan bukan demokrasi warisan sah kolonial, melainkan demokrasi hasil keringat sendiri. Selanjutnya yaitu ada faktor intrinsik dari novel Anak Semua Bangsa, tema pemuda Indonesia yang mulai mengenal negaranya sendiri serta sadar akan situasi sebenarnya. Tokoh dan penokohan: Minke, naif, gusar; Nyai Ontosoro, tegas, tangguh, ulet, biasa disebut Surati atau Mama; Victor Romers, terpelajar, baik, bijaksana; Robert Surhoff, gila, kekanak-kanakan; Annelies Melema, baik, terbuka; Jean Maris, bermuslihat, malu; Comer, terpelajar, pikiran terbuka; Kau Asoy, bijaksana, terpelajar; Panji Darman atau Robert Chen Daipers, periang, pemberani; Tradinyasi, penakut dan pemalu. Tokoh selanjutnya yaitu ada Maurice, keras, keji; Trunadongso, keras kepala, harga diri tinggi; Terhar, berpengalaman, terpelajar dan liberal. Mengenai latar, ada 3: waktu, tempat, suasana. Latar waktu, masa kolonial Belanda dan saat Annelies sudah pergi ke Eropa. Latar tempat, di daerah Surabaya, Wonokromo, tetapi latar tempat selanjutnya berpindah-pindah sesuai dengan alur yang mengantarkannya pada konflik dalam novel. Suasana, panas, berkonflik, emosional. Alurnya campuran, ada regresif dan progresif. Sudut pandang, orang pertama, pelaku utama. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa yang digunakan dalam novel Anak Semua Bangsa. Bisa kalian lihat di
slide yang sudah saya tampilkan karena sangat banyak sekali. Salah satunya yang bisa saya bacakan yaitu ada Maja Simil, analis telah berlayar, kepergiannya laksana cangkokan muda direnggut dari batang induk pada halaman 1. Ada juga para pengantar makam makin lama makin kecil seperti semut berkerumunan di dermaga pada halaman 282. Ada juga Majas Metafora. Orang Jepang tertentu dengan rendah hati mengakui memang dirinya bayi yang baru belajar merangkak pada halaman 362. Ada juga majas personifikasi, seakan ia berlomba dengan demam yang sedang berdansa dalam dirinya pada halaman 168. Ada juga majas hiperbola yang berbunyi tanpa angin dunia serasa berhenti bernapas pada halaman 383. Nah, dari amanat yang bisa kita ambil yaitu jangan hanya menilai seseorang dari covernya saja. Jangan membeda-bedakan bahasa, warna kulit. Jangan terlalu mengagung-agungkan sesuatu. Hidup ini saling berdampingan atau berpasangan. Ada putih, ada hitam, ada jahat, ada baik. Begitu juga dengan manusia. Dan kembali lagi, kita harus mementingkan kepentingan negara kita dibanding harus mengagung-agungkan negara lain. Karena kita harus mengetahui lebih dalam tentang negara kita. Jangan memandang sebelah mata negara kita. Unsur biografi. Pramudia Anantatur lahir di Blora pada 6 Februari 1925. Karya-karyanya mulai dikenal sejak 1950-an seperti cerpen, novel, dan selama 7 dekade masa hidupnya dipakai untuk menulis lebih dari 50 buku. Dan cerita-ceritanya diterjemahkan ke dalam 42 bahasa di dunia. Pramudia Anantatur merupakan satu-satunya penulis Indonesia yang berkali-kali menjadi kandidat novel sastra. Selanjutnya yaitu unsur sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan selalu menjumpai permasalahan. Contohnya masalah sosial baik dengan negara sendiri ataupun dengan negara lain. Dalam novel ini nilai sosial yang menurut saya bisa kita ambil pelajaran berharga yaitu bagaimana seorang pemuda harus tahu betul atau mengenal lebih dalam tentang masyarakat di negaranya, penderitaan, permasalahan, kesulitan di negaranya sendiri tanpa meremehkan negara sendiri dan mengagung-agungkan negara lain. Sebagai pemuda penerus bangsa, kita adalah garda terdepan penerus bangsa. Sudah saatnya kehidupan kaum muda mulai bergerak dan membawa perubahan. Unsur nilai yang dapat kita ambil dari novel Anak Sama Bangsa dapat memberikan kita manfaat atau nasihat untuk tidak membeda-bedakan keragaman karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nilai moral lainnya yaitu tidak saling membunuh saudara atau orang lain. Nilai religi, berdoa, meminta kesehatan, jalan keluar kepada Tuhan kita. Keseluruhan dari nilai dalam novel ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan jangan pernah gentar untuk memajukan bangsa kita. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.